Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Sangat jarang sekali kita bisa menemukan laptop yang bisa menjadi acuan bagi keberhasilan laptop lain di kelasnya atau sebagai benchmark gitu ya. Kali ini kami bisa bilang bahwa kami menemu acuannya atau benchmarknya untuk laptop non-gaming yang tipis, ringan, kencang di bawah 20 juta. Ya, kalau kalian yang baper lihat harganya yang masih belasan atau mungkin ini video bukan untuk kalian. Tapi buat kalian yang ingin tahu detail, salah satu laptop yang bisa kami anggap terbaik di kelasnya, bahkan jauh lebih baik dari laptop lain di kelas harganya, bahkan bisa bersaing dengan laptop di kelas harga lebih tinggi. Nah, mari kita bahas laptop yang serba bisa satu ini, Lenovo Yoga Slim 7i Pro. Ya, di samping saya ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i Pro. Kita udah pernah bahas yang Carbon, kita udah pernah bahas yang Slim 7. Ini memang rata-rata di Slim 7 series ini tempat yang sweet spot ya. Harganya oke, masih belasan juta. Wah, memang ada yang belum sanggup beli segini, tapi banyak yang merasa diuntungkan karena harusnya laptop-laptop di kelas Slim 7 ini mirip dengan yang kelas 25 juta, bahkan 28 juta, 30 juta. Tapi harganya masih belasan. Nah, untuk pasar Indonesia, Yoga Lenovo Slim 7i Pro yang ada ini memang sayangnya yang satu ini tidak memiliki sertifikasi EVO. Mungkin karena ketebalannya atau mungkin karena alasan yang lain, akan tetapi itu tidak berarti laptop ini tidak super menarik bagi kami. Oke, mari kita mulai aja pembahasannya. Spesifikasi utama dari laptop ini prosesornya adalah Core i7 1165G7. Nothing special, biasa aja. Udah banyak yang pakai, ya nggak? Nanti kita lihat spesial di mana ya. Codename Tiger Lake, 4 core 8 thread, 10 nanometer, base clock 2,8 GHz, boost sampai 4,7 GHz dengan smart cache 12 MB. Sementara itu RAM-nya 16 GB LPDDR4X dual channel. Kecepatannya 4266. Jadi mentok untuk yang versi ini. Ini sayangnya onboard tidak ada SODIMM, nggak bisa ditambah, tapi 16 GB udah cukup lumayan. Sementara untuk storage-nya dia menggunakan 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe ya. Discrete graphics ya tersedia di sini pakai Nvidia GeForce MX 450 2GB GDDR6. Ya, ini memang adalah MX dengan GPU Nvidia Turing seperti yang di RTX 20 atau 16 series ya. 896 CUDA cores. Ini jumlah CUDA cores yang mirip dengan GTX 1650 sebenarnya. Tapi memori busnya diturunkan dari 128 bit di GTX 1650 jadi 64 bit di sini. Tetap aja CUDA coresnya tetap bisa dimanfaatkan ya. Nah, untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics otomatis, itu yang adalah bawaannya dari si prosesor. Dia memiliki 96 execution unit. Menariknya, pada menu BIOS disediakan menu graphics device dengan pilihan switchable graphics di mana GPU Nvidia dan Intelnya aktif bareng-bareng, dan ada UMA graphics di mana hanya GPU-nya Intel yang aktif. Dalam keadaan default, opsinya itu adalah switchable graphics-nya aktif. Jadi ini defaultnya ya. Mode ini membuat software tertentu tetap dapat memanfaatkan kemampuan akselerasi yang dimiliki integrated graphics-nya Intel seperti software content creation atau artificial intelligence tertentu. Sementara itu opsi UMA graphics cocok digunakan saat menggunakan eksternal GPU, misalnya mau pakai eksternal GPU, jadi terhindar dari masalah komplikasi driver. Kadang memang bisa muncul masalah ya pada driver GPU desktop kalau dicampur dengan driver GPU laptop. Walaupun sebenarnya yang lucu pada saat kami nguji yang ini, kami nggak tahu masalah itu. UMA graphics settings ini juga mungkin bisa digunakan kalau kalian mau pakai laptopnya itu bepergian, jadi maunya irit luar biasa. Tapi apakah benar lebih irit? Nanti kita cek di hasil pengujiannya ya. Oke, kita masuk ke bodinya. Form factornya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya aluminium ringan tapi kokoh. Desainnya tetap pakai desain khas dari Lenovo Yoga Slim 7 series yang ramping, elegan, tapi memang nggak terlalu flashy ya. Cuman oke aja, keren. Warnanya ini adalah slate gray, dimensinya panjang 31,2 cm, ke lebarnya 22,1 cm dengan ketebalan di sisi paling tipis 1,49 cm dan sisi paling tebal di 1,69 cm. Untuk bobotnya bukan yang paling ringan, memang laptop ini 1,33 kg. Cukup ringan, tapi memang bukan yang paling ringan. Seri Carbon bisa dibawa 1 kilo.
tapi ini sudah oke lah ya, mengingat yang lain banyak yang 1,4 kilo juga ya. Nah, chargernya juga bukan yang paling ringan di 312 gram. Kenapa? Karena ini adalah charger 95 watt. Charger ini punya konektor USB Type-C yang membuat kalian bisa bahkan menggunakan charger ini untuk ngecharge handphone. Tenang, nggak meledak. Karena ngecharge handphone itu tergantung handphonenya minta berapa, bukan chargernya berapa watt. Jadi total kalau dibawa jalan-jalan semuanya masih di kisaran 1,64 kg. Oke lah untuk sebuah laptop yang performance-nya ini ya. Oke, untuk display ini adalah layar 14 inci, resolusinya 2K Plus atau 2240 x 1400 pixel dengan aspek rasio 16:10. Ini unik, bukan 16:9. Jadi aspek rasio ini membuat area kerja di layar jadi lebih luas dibandingkan 16:9 konvensional karena dia jadi lebih tinggi ya. Nah, ini enak buat yang kerja. Kalau buat nonton memang jadi ada mungkin bar hitam atas bawah, tapi ya ini kan laptop multifungsi, bukan cuma satu fungsi doang. Nah, layar ini adalah layar IPS 100% sRGB, jadi enak juga buat content creator dan tingkat kecerahannya 300 nits. Dia sudah mendukung teknologi Dolby Vision yang membuat tampilannya bisa lebih optimal, HDR gitu, keren ya. Dan dia sudah lolos sertifikasi TUV Rainland Certification ya. Lolos sertifikasi yang menjamin cahaya biru yang dihasilkan itu lebih nyaman dan tidak merusak mata atau tidak mengganggu mata. Menggunakan layar dengan permukaan anti glare seperti ini memang membuat pemakaiannya jadi lebih nyaman lagi. Nah, bingkai layar ini menggunakan desain micro border yang tipis di 4 sisi ya. Bingkai sisi bawah itu biasanya sedikit lebih tebal tadinya, sekarang udah mulai ditipiskan, tapi ditambah dengan layar. Kan tadi 16:10 ya, jadi layarnya naik gitu ya. Nah, ini membuat tingkat aktif rasio layar menjadi 91%. Pada bingkai atas bagian tengah diberi notch, bukan notch ke dalam tapi notch keluar, yang memudahkan pengguna saat membuka layar dan sekaligus jadi tempat sebuah kamera 720p 30 fps. Tentunya layar dapat dibuka hingga lurus berkat lengsel yang dapat diputar 180 derajat seperti laptop bisnis ya. Menariknya, laptop dapat langsung menyala saat layar dibuka berkat fitur flip to start. Ya, ini sebetulnya standarnya Evo, harusnya ada di sini juga ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tekan tombol power, buka aja sedas langsung dia hidup. Ya, untuk audio dia menggunakan Dolby Atmos speaker system dengan 2 speaker seperti biasanya Lenovo ya. Posisi speakernya ini di sisi samping menghadap ke bawah tapi agak sedikit nyamping keluar sedikit ya. Nah, audio profile dapat diatur di software Dolby Atmos. Nah, arah keluaran suara ke bawah membuat material meja atau alas laptop itu akan mempengaruhi kualitas suara. Sejujurnya di part ini kami masih berharap bahwa speakernya hadap ke atas, tapi ini speaker yang oke, cukup lantang suaranya. Nah, sekarang mari kita lihat konektor dan tombol-tombolnya. Di sisi kiri ada 2 Thunderbolt 4. Ya, 2 Thunderbolt 4 dengan konektor USB Type-C. Masing-masing konektor ini sudah support standar USB 4. Iya, apa itu USB 3? Ini USB 4. Masing-masing konektor mendukung display out dengan protokol DisplayPort. Masing-masing konektor juga sudah mendukung power delivery. Masing-masing konektor dapat digunakan untuk ke-charge laptop juga. Jadi betul-betul port yang multifungsi banget. Di sisi kanan ada 1 x 3,5 mm audio combo jack. Terima kasih masih ada combo jacknya di sini ya. Lalu ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang mendukung fitur always on. Nah, ini satu-satunya port yang besar di sini ya. Dan di sini juga terlihat ada power button. Memang cukup disayangkan bahwa desain bodi yang tipis ini kita paham sih, memang ini membuat jumlah konektor USB terbatas. Tapi konektor HDMI juga hilang di sini. Yang lazimnya nggak ada itu hilang. Nah, tapi kalian tentunya masih tetap bisa pakai konektor USB-C ke display output HDMI ya kalau diperlukan. Nah, lalu untuk konektivitas wireless, dia menggunakan modul Wi-Fi Intel Wi-Fi AX 201. Jadi jelas ini sudah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan dia jadi punya Bluetooth versi 5.1. Nah, untuk keyboard ini desainnya dan layoutnya khas banget Yoga. Keyboard menggunakan dome design keypad di sini yang diklaim katanya membuat aktivitas mengetik jadi lebih nyaman. Tapi ya by default memang udah enak sih ya. Travel distance-nya 1,3 mm, tidak setipis yang ada di Carbon memang, jadi cukup nyaman buat laptop yang tipis seperti ini. Backlit-nya putih dengan 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan bisa diatur dengan menekan tombol function plus spacebar. Tentunya backlit keyboard juga bisa diatur di mode auto yang akan menyala otomatis saat intensitas cahaya di ruangan berkurang. Nah, kita beralih ke touchpad. Ini sejajar dengan tombol spacebar
spacebar ya. Jadi ini khas Lenovo sekali. Ngetik jadi nyaman karena ya ini laptop yang mengutamakan kenyamanan aja ya. Tidak perlu estetiknya jadi dia center ke laptop ya, tapi dia center ke spacebar. Jadi telapak tangan kanan dan kiri nggak mudah mengganggu touchpad ini. Tentunya touchpad ini menggunakan Windows Precision Driver. Untuk sisi security ini dilengkapi dengan fitur keamanan biometrik dengan pengenalan wajah yang menggunakan kamera infrared yang kompatibel dengan Windows Hello. Tentunya kamera infrared tersebut dapat dinonaktifkan melalui software Lenovo Vantage agar lebih aman. Nah, sekarang mari kita uji smart infrared kamera di Lenovo Yoga Slim 7i Pro karena ini salah satu kelebihannya seri Slim 7 dan atasnya ya. Satu ciri khas yang nggak terpisahkan dari Yoga Slim series itu memang adalah kamera infrared yang unik, canggih, dan keren dan fiturnya lengkap banget ini ya. Nah, bisa dipakai buat apa aja? Di software Lenovo Vantage ada fitur yang namanya Smart Assist. Ini dapat memanfaatkan kemampuan kamera laptop yang satu ini. Beberapa kemampuannya sepertinya dengan mengaktifkan fitur Smart Assist, kamera dapat mendeteksi keberadaan pengguna di depan laptop. Lalu saat pengguna tidak di depan laptop, layar laptop otomatis diredupkan, kemudian dilanjutkan masuk mode standby sehingga baterai bisa dihemat. Kalian nggak perlu nutup atau tekan tombol power bahkan ya. Setelah penggunanya kembali ini, pada saat kalian kembali lagi kursi duduk lagi itu ya, laptop secara otomatis hidup tanpa perlu tekan tombol apapun karena dia deteksi, hey tuan saya balik gitu. Tentunya jika fitur login dengan wajah diaktifkan, ini akan membuat laptop jadi lebih aman saat ditinggal-tinggal. Kemampuan tersebut juga dapat digunakan saat nonton video misalnya, video akan di-pause dan laptop akan masuk ke mode standby saat pengguna tidak berada di depan laptop. Ya, video akan diputar kembali tanpa perlu menekan tombol apapun saat pengguna balik ke depan laptop. Asik ya? Laptop ini juga dilengkapi dengan software Glance by Miramatrix. Nah, ini yang seru banget ini memang ya. Yang dapat memanfaatkan kemampuan kamera infrared di Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini. Perhatikan beberapa kemampuannya. Contohnya, Snap Window plus Smart Pointer. Fitur ini membuat pengguna dapat memindahkan posisi Windows aplikasi dan kursor mouse dari layar laptop ke layar tambahan, atau sebaliknya cukup dengan dilihat dan nengok doang. Seru ya. Lalu kemudian ada Smart Display. Saat fitur ini aktif, tampilan pada layar akan di-blur saat muka pengguna tidak menatap layar laptop seperti mungkin saat kita lagi noleh gitu ya. Fitur ini bahkan bisa digunakan dengan dua layar, di mana layar yang sedang tidak dilihat pengguna akan langsung di-blur. Lalu ada Privacy Guard plus Privacy Alert. Dengan fitur ini layar akan di-blur saat ada orang lain mendekat atau berusaha ngintip tampilan layar kita. Notifikasi posisi orang yang mengintip juga bisa ditampilkan, apakah dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Ketahuan. Lalu ada Posture Warning. Fitur ini memberitahu pengguna jika posisi muka terlalu dekat dengan layar yang membuat posisi bentuk badan kita tuh bungkuk ya, terlalu menekuk tulang punggungnya. Jadi diingetin, hey postur kamu salah, coba tegak dulu. Oke, terlepas dari segala kemampuan itu, mari kita lihat performance-nya sekarang. Nah, disediakan menu Power Smart Setting di dalam Lenovo Vantage untuk mengatur performance profile laptop. Pilihannya adalah Intelligent Cooling, Extreme Performance, Battery Saving ya. Mode di Power Smart Setting ini juga bisa diganti secara cepat dengan menekan tombol function plus huruf Q ya, mudah banget. Nah, sekarang mari kita lihat dulu konsistensinya dengan menggunakan Cinebench R15 20 kali loop. Jangan kaget ya. Kenapa? Karena burst core dari Core i7 1165G7 ini tampaknya mampu mencapai 987 poin di mode Intelligent Cooling, dan yang satu ini bisa mencapai 1058 poin saat mode Extreme Performance diaktifkan. Sebagai perbandingan, skor tertinggi Core i7 1165G7 yang pernah kami capai sebelumnya itu adalah 1041, yang ini 1058. Tipis, tapi ini lebih kencang. Jarang sekali kami menemukan laptop Core i7 1165G7 yang bisa nembus skor di atas 1000 poin. Itu barang langka. Dan Slim 7i Pro ini adalah salah satu dari barang langka itu, dan sejauh ini dia yang paling kencang. Sementara itu untuk sustain performance, skor yang diraih oleh Core i7 1165G7 yang di sini adalah 860 sampai 870 poin di mode Intelligent Cooling dan 970 sampai 980 poin untuk mode Extreme Performance. Buat perbandingan, sustain performance tertinggi Core i7 1185G7 yang sudah pernah kami uji lebih tinggi ya, itu di 940 sampai 950 poin. Iya, Core i7 1165G7 di Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini dengan mudah melampaui sustain performance dari laptop yang pakai Core i7 1185G7 yang merupakan varian tertinggi. Unik bukan? Makanya saya bilang tadi jangan kaget, ini emang keren banget. Lalu sekarang mari kita coba dengan baterai. Extreme Performance settingnya plus Windows 10 Power Mode-nya ada di Best Performance. Yang kita dapatkan ini adalah pada saat menggunakan baterai, performa Core
Core i7 1165G7 di Yoga Slim 7i Pro itu ada di kisaran 870 sampai 880 poin. Ini bisa dibilang setara dengan prosesor Intel 4 core 8 thread di gaming laptop saat dicolok ke listrik. Luar biasa ya. Oke, tapi ini kan semua skor sintetik ya. Kita hanya lihat konsistensinya dan ternyata bagus banget. Sekarang mari kita lihat kalau kita pakai software beneran bagaimana. Dan siap-siap untuk terkejut karena kami nggak percaya pada saat pertama kali kami ngetes. Kita pertama kali coba dengan Adobe Premiere Sisi 2020. Seperti biasa, skenario pertama adalah menggunakan video 4K 60 2 menit 7 detik dan kita lakukan proses editing lalu kita ekspor dan ini adalah hasil ekspornya. Exporting dengan software only, hanya prosesornya doang yang dipakai, hasilnya adalah 14 menit 7 detik. Mungkin kalian nggak tertarik, tapi umumnya laptop kelas ini ada di sekitar 20 menit, bukan 14 menit. Buat komparasi, kita ambil sebuah Core i7 10750H laptop gaming, 6 core 12 thread, menyelesaikan ini dengan software itu 15 menit rata-rata. Ini 14 menit 7 detik, ada yang nggak masuk di akal di sini. Lalu saat kita pakai kudanya, kita pakai MX 450-nya bersama dengan prosesor tentunya ya, hasilnya adalah dia bisa merender di 5 menit 31 detik. Ini luar biasa lagi karena biasanya untuk mencapai skor yang mendekati 5 menit ini, biasanya sih di 4 menitan ya, itu pakai RTX series atau GTX series, bukan MX 450 dengan prosesor yang seri irit daya seperti ini, bukan, tapi dia bisa mencapai 5 menit 31 detik, sangat respectable sekali. Lalu kalau kita pakai eGPU atau external GPU RTX 2080 Super FE tentunya pakai Thunderbolt, ya ini semua selesai dalam waktu sekitar 2 menit. Ya tentunya ya kita pakai external GPU soalnya. Lalu kita pindah ke skenario Full HD. Lagi-lagi dengan video yang sama tapi Full HD 60 fps. Kalau pakai software only dia selesai di 5 menit 57 detik. Ya ini yang menarik bahwa kalau kita ambil Core i7 10750H, catatan kami bahwa beberapa itu sekitar 5 menit 50-an detik juga. Luar biasa. Ya, 6 core 12 thread, ini 4 core 8 thread. Nah, lalu kalau kita ganti ke CUDA, kita bisa lihat dengan GeForce MX 450 dia selesai rendernya di 3 menit 29 detik yang biasanya laptop kelas ini di 4 menitan selesainya atau bahkan 5 menitan untuk yang 1080p 60. Lalu kalau kita pakai external GPU, ya sudah lah ya, itu selesai dalam 44 detik, cepet banget. Oke, sekarang mari kita lihat kalau gaming seperti apa. Nah, kalau kita lihat perbandingan untuk MX 450-nya ini ya, kalau kita bandingkan dengan MX 350 itu kan skornya di kisaran 4.393 poin. Nah, kalau MX 450 yang satu ini skornya adalah di 5.788 poin untuk 3D Mark Firestrike Graphic Score. Jadi kurang lebih ada perbedaan sekitar 31,7% performance peningkatan di sini dari MX 350 ke MX 450, spesial buat laptop yang satu ini. Nah, sekarang mari kita coba gaming dengan MX 450-nya tentunya ya. Dota 2 1920x1200. Ya, mohon maaf karena layarnya begini jadi kita ada beban sedikit di 1200 ya. Render scale 100%, quality presetnya di fastest dan kita dapatkan scene berat 110 sampai 120 fps dan scene ringan 180 fps. Nggak ada masalah, kencang semuanya ya. Lalu kita beralih ke CS:GO 1920x1200, quality settingnya di low, kita bisa dapat 220 sampai 320 fps, tinggi banget ya, luar biasa. Kemudian masuk ke Genshin Impact di sini versi 1.3, lagi-lagi 1920x1200. Kita mencari setting yang enak buat main dan kita nemuin quality preset di medium, render scale masih 1.0 ya. Jadi ini gambarnya masih oke banget, stabil di 60 fps, hanya sesekali banget dia turun drop ke 57 fps pada saat ya memang lagi berat aja. Luar biasa, medium, nggak perlu turun ke low di sini. Lalu untuk GTA 5 1920x1200, ya kita nggak turun ke HD. 1920x1200 settingnya high, tessellation kita bikin off, kita dapat 80 sampai 100 fps. Luar biasa. Ini laptop apa sebenarnya? Shadow of the Tomb Raider 1920x1200, quality preset taruh di low. Iya, walaupun low tapi ini resolusinya tinggi ya. Jadi dan ini berat game yang satu ini dan emang kita nggak bisa pakai RTX karena dia bukan ray tracing ya. Jadi dia dapat 40 sampai 50 fps. Lagi-lagi kenceng. Lalu kita tancap eksternal GPU kita dan kita coba beberapa game yang lebih berat lagi seperti Death Stranding 1920x1080 karena nggak ada opsi 1200-nya ya. Quality presetnya di very high, DLSS di quality mode, pakai RTX 2080 Super FE yang ada di eksternal GPU kita dapat 60 sampai 80 fps. Sementara itu Assassin's Creed Valhalla yang akan menghajar si prosesor tentunya selain GPU juga, itu kita setting di 1920x1200, quality presetnya di high. Ingat ya, di high.
santai. Kita masih bisa dapat 40 sampai 55 FPS. Luar biasa banget. Oke, beralih dari gaming kita masuk ke storage test sekarang. Dengan Crystal Smart kita lihat bahwa SSD-nya ini read-nya ada di 3182 Mbps dan write-nya ada di 3094 Mbps. Nggak cuma kencang, tapi performa read dan write-nya mirip sekali. Jadi ini SSD kualitasnya tinggi harusnya ya, luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat kemampuan baterainya. Biasanya kalau udah kencang kayak tadi di pengujiannya ya, terus semuanya kencang gitu, apalagi ada GPU tambahannya lagi ya, resolusi layar juga 2K gitu ya. Biasanya udahlah, kita nggak usah terlalu banyak berharap dari baterai. Sekarang mari kita lihat, ini baterai kapasitasnya 61 Wh. Tes kita adalah di berat 50%, volume 25%, intelligent cooling, switchable graphics mode tetap dihidupkan. 1080p video playback dan kita dapat 17 jam. 17 jam kurang 5 menit tepatnya. 16 jam 55 menit, itu 17 jam lah sebetulnya itu ya. Lalu untuk browsing dengan Chrome kita dapat 14 jam 23 menit. Ya 14,5 jam kurang lebih. 14,5 jam untuk web browsing. Ini hasilnya mengejutkan karena GPU-nya tadi masih hidup semuanya dan resolusinya ada di 2K+. Luar biasa. Nah, sekarang kita matikan GPU tambahannya, kita pakai setting yang sama lagi. UMA Graphics modenya dihidupkan sekarang, jadi IGP only ya. Kita dapat 1080p video playback 17 jam 16 menit. Memang jadi lebih irit ya, tapi kayaknya nggak terlalu signifikan. Jadi kayak mendingan kalian biarkan di default aja deh. Lagian, kalau dia toh lebih boros 1 jam lagi, nggak masalah juga. Ini udah irit banget sebetulnya untuk laptop kelas seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat chargingnya. Ternyata dia bisa rapid charge juga. Mari kita lihat dulu kalau kita tidak melakukan rapid charging. Dalam 1 jam, ini kita bisa mengisi 51%. Lumayan oke. Lalu untuk mengisi full, kita butuh 2 jam 23 menit dalam mode non-rapid charging. 2 jam 23 menit is oke. Bukan hebat, tapi oke. Normalnya sekitar 2 sampai 2,5 jam memang ya. Nah, kemudian kalau rapid chargingnya di on, kita lihat dalam 30 menit, dia bisa mengisi sampai 54%. Tadi 1 jam 51%, sekarang 30 menit, setengah jam 54%. Dan untuk full, kita hanya butuh waktu 1 jam 40 menit. Untuk waktu pakai 17 jam tadi ya. Ini luar biasa. Nah, umur baterai itu diklaim bisa diperpanjang juga dengan mengaktifkan conservation mode di software Lenovo Vantage yang membuat baterai hanya diisi sampai 50 ke 60% gitu ya saat charger tercolok terus. Kalau kalian pakai ini di rumah karena WFH mungkin ya, diem terus mirip-mirip kayak desktop, cocoknya kalian pakai mode yang satu ini memang. Oke, sekarang mari kita beralih ke sistem pendingin. Sistem pendingin Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini dilengkapi dengan 2 heat pipe dan 2 kipas untuk mendinginkan CPU Intel dan GPU Nvidia. Ini dilengkapi dengan 2 ventilasi pembuangan panas ke arah belakang. Nah, suhu kerja dalam kondisi extreme performance, prosesornya kita load dengan Cinebench R15 looping. Umumnya dengan prosesor yang menghasilkan performance sekencang ini, harusnya dia akan tembus di atas 90 derajat Celcius, bahkan mendekati 100, paling nggak sekali-sekali. Di Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini, suhu kerja prosesor tetap berada di 90 derajat Celcius. Walaupun menggunakan mode Extreme Performance yang melepas penuh performa prosesornya. Suhu tertinggi yang pernah kami catat adalah 89 derajat Celcius dan itu pun lompatan doang, bukan sustain, bukan yang bertahan. Suhu prosesor tercatat konstan, bahkan masih bisa konstan di bawah sekitar 80 derajat Celcius. Luar biasa, cooler macam apa ini? Lalu untuk suhu GeForce MX 450-nya pakai Trimac Firestrike Stress Test ya, suhu kerja maksimumnya ada di 70 sampai 71 derajat Celcius saja. Dan kita beralih ke suhu permukaan dengan Flare One, kita load Cinebench R15, kita looping. Ini membuat hasil pengukuran suhu di permukaan bodi nggak kalah bikin kami kaget lagi. Suhu paling panas kami temukan ada di area dekat lubang ventilasi, di area tengah keyboard dengan suhu hanya sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Suhu palm rest tercatat di bawah 35 derajat Celcius. Ini ajaib, bahkan dengan beban kerja seberat itu ternyata suhu permukaan bodi tetap terjaga dengan baik. Nah, tentu banyak yang sudah tahu kira-kira harganya di berapa ya? Harga resminya atau SRP Suggested Retail Price itu adalah 19.249.000. Untuk saat ini hanya tersedia satu varian Lenovo Yoga Slim 7i Pro seperti yang kami uji kali ini ya. Nah, pembelian ini sudah termasuk sistem operasi Windows 10, Microsoft Office Home and Student 2000
2019 nilai 1,8 juta yang aktif selamanya, dan ada Yoga Sleeve Case. Lalu tentunya ada garansi premium care selama 2 tahun dan ada accidental damage protection. Ini adalah proteksi terhadap kecelakaan yang mencakup ketumpahan kopi, jatuh di atas meja, keretakan pada panel LCD, keyboardnya mati, kena korslet, jatuh nggak sengaja. Pokoknya hal-hal yang kalian lakukan secara tidak sengaja, keteledoran lah, kelalaian lah gitu ya. Jadi bukan kerusakan dari pabrik, itu lain lagi ceritanya ya. Nah, kemudian ini semua ditanggung selama 2 tahun, ditanggung 100% dan didapat diklaim berkali-kali, bukan cuma 1 kali, bukan. Selama part yang diklaim itu bukan part yang sama. Jadi kalau misalnya kalian pecahin layar, besoknya pecah layar lagi, ya agak sedikit susah ya. Nah, untuk part yang sama ini maksimum klaimnya 2 kali. Jadi kalian bisa pecahin layar 2 kali, rusakin engsel 2 kali, kecemplung ke air 2 kali selama 2 tahun. Agak susah kayaknya melakukan hal itu, ya nggak sih? Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan ada apa aja? Jumlah konektor USB bawaan yang ukuran besar ini terbatas. Ini membuat sulit menghubungkan banyak perangkat USB sekaligus kalau besar-besar. Terlebih lagi kalau chargernya dipasang di USB yang Type-C juga, terus kita mau pakai lagi situ, agak banyak ya kepakainya ya. Nah, konektor display yang lazim digunakan seperti HDMI itu juga nggak ada di sini. Nah, kuncinya di sini adalah kalian harus ngakalin dengan perangkat semacam USB-C hub yang dapat menambahkan konektor USB dan bahkan nambah bentuk-bentuk konektor display yang lain. Selain itu, seperti dibahas tadi, speaker yang hadap ke bawah, jadi memang sangat bergantung pada alasnya seperti apa hasil suara speakernya ya. Tapi ya nggak terlalu banyak komplain lah, banyak laptop lain kayak gitu, mungkin 90% laptop lain juga seperti itu. Nah oke, mari kita lihat dari poin menariknya kita bisa lihat tadi ada performance yang luar biasa untuk Core i7 1165G7, bahkan melampaui 1185G7 yang pernah kami uji. Ini luar biasa. Lebih hebatnya lagi, ini dicapai di dalam body yang tipis seperti dalam Yoga Slim series ini. Lalu adanya MX450 ini juga oke banget. Ini bertenaga, bisa mainin game di resolusi sampai Full HD. Lalu ini juga cukup oke untuk skenario content creation seperti Adobe Premiere misalnya ya. Lalu suhu CPU, GPU dan permukaan bodi tetap rendah bahkan di mode Extreme Performance. Ini udah mulai agak aneh sih sebenarnya, tapi bisa dilakukan ternyata di sini ya. Baterainya juga super irit, bisa nyampe 17 jam untuk nonton. Dan menariknya ada fitur rapid charge-nya, di mana kita bisa ngisi dengan cepat. Setengah jam tadi udah lebih dari separoh ya. Kapasitas RAM-nya udah oke banget di 16GB, storage-nya juga udah oke banget, udah gede ya. Kenceng pula storage-nya, ada kamera infrared yang pinter banget, yang tadi fiturnya luar biasa banyak itu. Ada layar IPS 100% sRGB dengan resolusi 2K 16:10. Ini oke banget sih, layarnya oke banget. Ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah support standar USB 4, ada Wi-Fi AX, ada Bluetooth 5.1 dan udah dapat Office 1,8 juta yang aktif selamanya. Plus yang penting banget yang saya suka banget adalah garansi accidental damage protection-nya yang bisa diklaim berulang-ulang selama 2 tahun itu. Ya, jadi Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini adalah sebuah laptop tipis ringan yang sukses menjadi acuan baru kami untuk performa Core i7 1165G7 dan yang dipadu dengan GeForce MX 450. Harga yang ditawarkannya pun masih tergolong masuk di akal untuk semua kemampuan dan fitur khas Lenovo Yoga Slim series yang nggak pakai dipangkas-pangkas ini. Tentu saja tidak ada laptop yang luput dari kelemahan dan sudah dibahas semuanya tadi ya. Untuk kategori laptop tipis, mungkin ini bukan yang paling tipis. Untuk kategori laptop ringan, ini ringan sih, tapi mungkin bukan yang paling ringan. Tapi kombinasi spesifikasi, fitur melimpah, hasil pengujian performance yang luar biasa, daya tahan baterai yang luar biasa, ini membuatnya bagi kami sebagai laptop tipis dan ringan yang non-convertible, dia jadi yang terbaik. Setidaknya untuk saat ini. Laptop yang satu ini bahkan dengan mudah dapat bersaing dengan beberapa laptop ringan dan tipis lain di harga yang jauh lebih tinggi. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.